Halo hororis, kembali lagi di channel Teman Surat Horor dan kali ini kita akan melanjutkan tentang seri Stranger Things. Kalau kemarin kita udah bertemu dan berkenalan dengan para anggota protagonisnya, sekarang kita akan melanjutkan cerita di episode 2 ini ya, gimana gitu. Tapi guys, sebelum kita masuk ke video, kita ingatkan bahwa video ini berisi 1000% spoiler. Jadi buat kalian yang kayaknya nggak pengen di spoiler, bisa langsung di skip aja. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja yuk kita cekidot. Eleven sekarang berada di rumah Mike. Mike dan kawan-kawan menanyai Eleven berbagai macam pertanyaan dan memberikannya sebuah selimut hangat serta baju hangat. Eleven lalu berjalan melihat sekitar dan mulai salin pakaian. Nah, Eleven yang mau salin itu tiba-tiba dia merasa takut ketika Mike akan menutup pintunya. Mereka bertiga pun berembuk tentang aslinya Eleven ini siapa. Mereka pun mengatur rencana untuk menginapkan si Eleven di rumah Mike. Mike pun mengajak Eleven berkenalan dengan para temannya. Setelah itu mereka pun berembuk rencana mereka bertiga. Dan mereka pun akhirnya mulai mencari Will. Pagi harinya di kediaman Will, emaknya Will ini stres bukan main dan Jonathan menenangkan mamanya. Lalu tiba-tiba Jim Hooper pun datang dan emaknya Will ini bilang ke Jim Hooper kalau ia mendapat telepon dari Will. Jim Hooper malah berpendapat bahwa itu paling delusinya saja dari emak Will dan karena badai, teleponnya ibu Will ini bisa terbakar. Emaknya ini terus marah-marah dan Jim pun segera pergi begitu aja. Jonathan ingin ikut dengan Hooper, tapi Hooper melarangnya. Di kediaman Mike mengambil banyak roti dan disimpan di bajunya. Eleven yang ada di bawah menemukan telepon milik Mike dan memberitahu Eleven rencananya. Eleven tidak paham dengan hal itu dan malah menunjukkan ekspresi yang aneh. Lalu Mike akhirnya paham dengan apa yang terjadi dengan Eleven. Balik ke lab, Dr. Brenner menyadap telepon dari para warga untuk mencari di mana Eleven ini berada. Nah, sedangkan si para warga yang ada di kota tersebut pada ikut ke ekspedisi pencarian Will. Kita adegannya berpindah yuk ke sekolah ya. Si Nancy sekarang bersama kawannya. Nah, kawannya ini tiba-tiba dibully oleh Steve. Lalu kawan-kawan Nancy pun mengajak Nancy untuk datang ke rumah orang tua dari Steve, atau lebih tepatnya datang ke pesta di rumah Steve. Nah, teman-teman Nancy tiba-tiba melihat Jonathan yang sedang menempelkan poster kehilangan adiknya ini. Nancy yang iba pun menghampiri Jonathan dan menunjukkan bela sungkawanya. Di kelas, Dustin dan Lucas bicara mengenai Eleven yang menginap di rumah Dustin. Balik ke Mike mengenalkan barang-barang yang ada di rumahnya kepada Eleven dan Eleven merasa bahagia akan hal itu. Di tempat lain, Jonathan yang mengendarai mobilnya teringat ketika ia mendengar lagu-lagu rock kepada Will. Nah, singkat cerita, emaknya Will ini mendatangi sebuah mall dan membeli telepon baru serta emaknya Will ini ngebon dulu ke toko dan minta gajinya. Karena kan mak Will ya sebenarnya bekerja di toko tersebut. Di rumah Will, para agen-agen rahasia tiba-tiba mulai masuk ke rumahnya untuk mencari sumber penyakit atau sumber monster lah di gudang Will dan menemukan seperti lendir yang hidup. Balik ke Mike dan Eleven bermain bersama-sama dan melihat memori saat Mike memenangkan lomba pesta sains. Dan Eleven seperti tidak asing saat melihat Will. Dan tiba-tiba ortu Mike pun datang dan Mike yang kaget langsung mencoba menyembunyikan Mike di lemarinya. Nah, di dalam lemari ini, Eleven teringat ketika dirinya diangkut ke sebuah lab oleh para saintis atau ilmuwan tersebut. Mike ditanyai oleh emaknya. Mike pun mengeluarkan jurus berbagai macam alasan dan tiba-tiba Mike dan emaknya mendengarkan suara geruduk-geruduk yang ternyata adalah Eleven yang sedang menangis. Emak Will mulai menyiapkan teleponnya lagi dan mencoba untuk menelpon Will. Jim Hooper bersama para sheriff mendapat panggilan dari seorang yang bernama Benny. Jim Hooper menghampiri tempat tersebut yang ternyata adalah restoran yang pernah didatangi oleh Eleven. Jim Hooper melihat om chef yang sudah tewas seakan-akan dibikin seperti bunuh diri. Nah, singkat cerita Jonathan sampai ke sebuah rumah dan melihat ke dalam rumah tersebut. Jonathan mengetuknya dan dibukakan oleh seorang wanita. Jonathan langsung mendobrak masuk dan bertemu dengan ayahnya ini. Dustin dan Lucas sekarang berada di rumah Mike dan bertemu dengan Eleven. Mike berkata bahwa Eleven tahu tentang Will. Bahkan kata Eleven, orang jahat ini mencari Will. Lalu Lucas mencoba memberitahu ibu Mike tentang Eleven. Tetapi Mike berkata
bahwa akan ada bahaya jika orang dewasa tahu. Lukas ngeyel dan membuka pintu tersebut, tetapi tiba-tiba pintu tersebut tertutup dengan sendirinya. Berulang kali Lukas melakukan hal itu dan ternyata itu adalah kekuatan magis dari Eleven. Jonathan bersama ayahnya pergi ke sebuah tempat dan ayahnya juga nggak tahu mengenai menghilangnya Will ini. Lalu ayahnya ini malah menghina ibu Will karena cara didiknya yang kurang baik. Kembali ke Jim Hooper ya teman-teman. Jim Hooper di sini menginterogasi teman dari Benny tentang apa yang terjadi kepada Benny. Nah, temannya pun mengaku bahwa saat mereka ini sedang makan siang, ada anak kecil yang mendatangi Benny dan mencoba untuk mencuri makanan Benny ini. Jim pun menanyainya, penampilan dari anak itu bagaimana? Dan ternyata anak itu adalah Eleven guys. Kembali ke Nancy ya, Nancy sekarang sedang teleponan nih dengan Barb, temannya. Setelah bertelepon ria, mereka makan bersama dengan Mike dan kawan-kawan. Dan pada saat makan, Nancy ini langsung ngelobi emaknya untuk cabut saat malam. Nah, si Nancy beralasan bakal ada acara untuk Will di sekolah. Maknya pun langsung ngebolehin aja. Mike dan kawan-kawan kaget ketika Eleven turun dari tangga dan mereka bertiga mengalihkan pandangan emaknya. Di hutan, Jim Hooper dan kawan-kawannya mencari Will dan mencari petunjuk-petunjuk yang ada. Lalu Jim pun menemukan sebuah pagar pembatas dan sebuah lab di tengah hutan tersebut. Cukup mengagetkan. Di sisi lain, Mike dan kawan-kawan memberi Eleven sebuah makanan. Lalu mereka bertiga memberitahu Eleven bahwa mereka ingin mencari temannya yang bernama Will yang menghilang dan mengajari Eleven tentang sumpah ludah. Scene pun berpindah ke Barbara dan Nancy yang baru aja sampai di kediaman Steve. Dan mereka pun langsung party. Sementara di tempat lain, Jim Hooper ini malah habis enak-enak guys. Jim berkata ke temannya bahwa di tempat ini tuh sebenarnya jarang banget ada orang yang hilang dan orang yang bunuh diri. Dan kalau ada, itu pun udah dulu banget. Tapi kok entah kenapa ya hal ini terulang kembali. Ya. Di kamar Mike, Eleven mencoba untuk menggunakan kekuatannya dan mencoba untuk mencari di mana Will berada. Lalu Eleven mencoba berkomunikasi dengan Mike bahwa Will sedang bersembunyi. Bersembunyi dari makhluk yang mengerikan. Kita pindah yuk ke Jonathan. Jonathan memotret TKP hilangnya Will. Dan tiba-tiba ia mendengar sebuah teriakan. Jonathan mencari arah teriakan tersebut yang ternyata adalah sebuah pesta di rumah Steve Harrington. Di pesta tersebut, Steve mencoba untuk menunjukkan kelebihannya kepada teman-temannya. Nah, Jonathan yang dari kejauhan ngelihat ada Nancy dan kawan-kawan langsung memfoto mereka, sedangkan emaknya Will lagi-lagi mendapat sebuah telepon. Iya, itu adalah telepon dari Will. Emaknya Will kaget bukan main saat Will menjawab teleponnya dan berkata, "Ibu," seperti itu. Tetapi lagi-lagi, teleponnya rusak, gengs. Nah, emaknya Will ini melihat bahwa lampunya ini kok tiba-tiba aneh. Dan tiba-tiba sebuah radio menyala dengan sendirinya. Dan di sebuah tembok rumahnya, seperti ada makhluk yang akan muncul dari balik tembok tersebut. Emaknya Will langsung lari tunggang langgang ke arah mobil. Tetapi di mobil, dia seperti memberanikan diri untuk masuk lagi ke rumahnya. Di kediaman Steve, Barb meminta Nancy untuk pulang. Tetapi Nancy menolak dengan alasan bahwa bajunya ini masih basah dan malah menuju ke kamar Steve dan enak-enak. Barb yang termenung sendiri di kolam tiba-tiba meneteskan darahnya. Dan entah mengapa gengs, tiba-tiba lampu yang ada di kolam itu mati. Dan di belakangnya ada makhluk aneh yang menerkam Barb. Dan Barb pun langsung menghilang. Dan selesai sudah episode kedua ini ya. Menurut kalian gimana nih gengs tentang cerita tersebut atau tentang seri tersebut? By the way, kalau kalian punya kritik atau saran kepada Mimin, tolong ya diungkapkan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak dan sampai berjumpa di episode ketiga Stranger Things hanya di channel Teman Curhat Horor.